innama qasaru oh ya haula lam yaqsudu al ilm. Mereka tidak berniat untuk ilmu itu sendiri. Wa innama ya qasaru mubahatul aqran. Malah mereka ingin agar lebih hebat dibanding teman-temannya. Walau istaghalu bi sifat bitasfiyati qulubihim kana khairan lahum. Padahal ya kalau mereka ingin memurnikan hati atau membersihkan ya jiwa hati ini, tentu itu lebih baik dari mereka. Siang dan malam dihabiskan bukan untuk mendebat temannya, mendebat musuhnya, tapi untuk membuka agar hati ini bersih dari segala kotoran, sehingga Allah masukkan kita ilmu-ilmu. Nah, sehingga kalau kita dihadapkan terhadap seseorang yang mungkin ya dia tidak setuju dengan kita, ya kita keluarkan ilmu-ilmu yang datang dari hati itu, yang datang dari Allah. Ya, dan bukan karena kita belajar lalu kita menghafal ya, lalu kita bisa mengalahkan karena menghafal, nah itu tidak ada manfaatnya. Wala yanfa' illa fid dunya. Ya. Khairon lahum min ilmin la yanfa' illa fid dunya. Wa nafa'ahu fid dunya at-takabbur. Ya, malah sombong. Wa dzalika yanqalib fil akhirah naran taladza. Justru malah di akhirat ini ilmu-ilmu ini akan menjadi api yang menyala-nyala. Ya, wa iyadu billah. Wa amma adilatul madzahib fa yastamilu 'alaiha kitabullah wa sunnatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adilahnya atau dalil-dalilnya mazhab itu sudah jelas. Fa yastamilu 'alaiha kitabullah, jelas di mazhab Hambali, mazhab Hanafi, di mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya sudah jelas. Pakai Al-Qur'an dan Sunnah, pakai Al-Qur'an dan hadis. Ya, tentu ditambah dengan ijma, qiyas dan 8 sumber lainnya. Tapi memang orang-orang ini tidak mau kepada atau belajar hal-hal tersebut. Yang mau hanyalah jidal, khusumah ya. Sudah jelas gitu ya kalau mazhab-mazhab itu. Wa ma'akbah ghurur haula. Inilah seburuk-buruknya ya ketertipuan mereka. Ada juga tidak cukup 5 firqah dalam ulama, bahkan firqah ke-6. Wa firqatun ukhra istaghalu bi ilmil kalam. Ilmu kalam bisa diartikan kemarin ya, ilmu kalam yang bermakna apa? Al-firaq ya, al-firaq baina ya, bainal madzahib, baina tawaif. Tapi al-kalam juga bisa dimaknai adalah ya udah kalam, retorika. Bagaimana bisa menjadi apa? Orator ulung misalnya. Karena setelah memahami ilmu kalam, dia bisa mujadalah. Nah, bisa ilmu debat. Warrad 'alal mukhalifin. Nah, ilmu apa? Menyanggah orang-orang yang berseberangan. Ya. Wa tatabbu munaqadatihim. Ya, munaqadatihim. Ya, lalu setelah itu ya apa? Menghantam sanggahan-sanggahan mereka. Wastaktsaru min ilmil maqulat al-mukhtalifah. Memperbanyak ilmu-ilmu qaul-qaul ulama ya, kata imam ini seperti ini, kata imam itu seperti itu. Washtaghalu bi ta'allumi at-tariq fi munadharati ulaika wa ifhamihim. Jadi mereka menyibukkan diri dengan mempelajari hal-hal tersebut fi munadharati ulaik, dalam mendebat mereka, wa ifham. Tadi apa? Ifham, mengalahkan ya, untuk menjatuhkan musuh-musuh mereka. Walakinnahum ala fariqataini atau ala firqataini. Mereka terbagi 2 hal. 2 kelompok. Pertama, kelompok dhallah mudhillah, yang sudah sesat menyesatkan pula. Wal ukhra muhiqqah, kelompok yang benar. Tapi benar di sini ya, mungkin dalam hal ini Al-Ghazali ingin membedakan dari yang pertama ya. Tapi ternyata ketika dibahas nanti muhiqqah di sini ya juga nggak benar juga. Jadi bisa aja antum tambahkan dalam kurung ya muhiqqah ya, tapi tidak alal haq, laisa alal haq atau apapun. Amma ghururul firqah adz-dhalah, ketertipuan kelompok yang sesat, fal ghaflatuha an dhalalatiha wa dhannaha ya binafsiha an najah ya, bahwa
kelompok ini apa? Lengah gitu ya. Lengah dari ketidaktahuan mereka bahwa mereka sesat. Mereka sesat nih, tapi mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu kalau mereka sesat. Tapi malah sebaliknya, wadhannaha binafsihan najah. Malah mereka mengira bahwa diri mereka selamat. Ya, kemarin kita sudah bahas beberapa kelompok. Ya, misalkan dari kelompoknya ya Lia Eden kemarin. Misal ya, menganggap diri mereka apa? Jelmaan atau utusan Jibril atau apa. Mereka nggak tahu kalau mereka sesat. Karena apa tadi? Tidak belajar syariat dulu. Apapun yang datang dari ilham, apapun yang datang dari mimpi, apapun yang datang dari mubasyirah. Karena kata Rasulullah SAW, ya, ma yabqa ya min hadil ummah illal mubasyirat. Ya, setelah nubuwah, ma yabqa min hadil ummah ba'da nubuwah illal mubasyirat. Rasulullah bilang kalau setelah aku wafat, setelah aku tidak ada, ba'da nubuwah, itu tidak ada yang tersisa dari wahyu ya apa illal mubasyirat. Ya, bisa dibaca mubasyirat atau mubasyirat. Kecuali hal-hal yang membuat senang. Misalkan waliullah diberikan kesempatan untuk bermimpi bertemu Rasulullah. Mubasyirat. Ya, ada gitu. Dan itu nyata. Atau siapa? Orang-orang soleh diberi kesempatan untuk apa? Didatangi Rasulullah dalam mimpi misalnya. Atau bahkan didatangi Rasulullah fil yaqdah, dalam keadaan yaqdah. Ini memang seakan tidak masuk akal ya. Bagaimana kita dalam keadaan nyata tapi ketemu Rasulullah. Ya, memang tidak seakan-akan tidak masuk akal karena Rasulullah nggak mungkin datang lagi ke dunia. Ya, Rasulullah tidak mungkin kembali lagi ke dunia setelah masuk ke alam barzakh. Namun ya ini hal-hal seperti ini diceritakan sendiri oleh imam-imam al-hadis. Imam As-Suyuti bahkan punya kitab sendiri mengenai pertemuan beliau sama Rasulullah. Ya, yang itu kita tahu Imam As-Suyuti tidak mungkin berbohong dalam hal ini. Nah, tapi itu tadi ya, kita orang awam tidak bisa sembarangan mempercayai orang-orang zaman sekarang gitu ya, yang bermimpi ketemu Rasul dalam keadaan terjaga ya. Misalkan ada ustadz yang bilang Rasulullah naik ke mobil saya gitu ya. Nah, itu lo ada benar. Ya, tapi jangan dicari ya, jangan dicari gitu. Ada. Ya, atau ustadz yang bilang kalau saya nggak berani buang sampah sembarangan karena takut dilihatin sama Rasulullah. Kata dia gitu, Rasulullah hadir katanya. Ya itulah. Kita ya ini saja berlepas diri dari hal-hal tersebut. Baik. Inna madhullu ya wahum farqun katsira. Ini banyak sekali terjadi. Yukaffir ba'dhum ba'dha. Saling mengkafirkan. Bahkan zaman sekarang juga demikian. Saling mengkafirkan. Bahkan kalau kita melihat ya ada golongan Salafi atau Wahabi, itu mereka sebenarnya terpecah sendiri. Ada ya Salafi Yamani, ada Salafi Madini, ya, ada Salafi mana-mana. Itu tergantung syekhnya, tergantung gurunya. Ya, dan mereka saling saling menghardik, saling mengkafirkan, saling menyalahkan. Nah, itu tidak baik dalam dakwah seperti itu. Ya, dalam dakwah ya, terlepas dari Salafi, Wahabi dan lain sebagainya, ya kita punya cara sendiri gitu ya. Kalau memang kita mendakwakan kebenaran, insya Allah orang pada hadir kok. Insya Allah orang pada datang kepada kita. Ya. Dan mereka tahu kesalahan-kesalahan yang ada di luar golongannya. Ya, tanpa harus kita melarang orang untuk datang kemana-mana. Ya, silakan mau datang. Ntar juga kalau tidak ada kebenaran di sana, mereka akan kembali lagi pada kita. Gitu ya. Jadi biarlah orang berdakwah pada medannya masing-masing. Karena apa? Karena jamaah juga punya medannya masing-masing, punya pasarnya masing-masing. Inna madhallu min haitsu annahum lam yahkumu syurutal adillah ya wa mana yahkumu syurutal adillah wa mana hijaha. Jadi mereka ini sesat karena mereka tidak menguasai syarat-syarat berdalil dan manhaj atau metode dalam mengambil dalil. Mereka nggak belajar usul fikih. Ya, kita di sini belajar usul fikih nih. Kita belajar dari sanawiyah, dari aliyah usul fikih. Dan itu harus dikembangkan. Ya, belajar usul fikih karena memang itulah kita belajar pabriknya sebelum kita belajar produknya.
Untuk membuat suatu produk kita harus paham pabriknya. For'au asyubhah atau ya asyubah dalilan. Mereka menganggap bahwa syubhat itu adalah dalil. Wad dalil syubhat. Ya, bahkan dalilnya sendiri itu dianggap syubhat. Nah, ini kebalik-balik. Gitu ya. Ini yang tidak dipelajari oleh mereka.